Perkenalkan, nama saya Windianti, NIM 211203010 dari Prodi PGSD semester 1 Universitas Evarina. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Soal yang pertama ialah menjelaskan landasan historis pendidikan kewarganegaraan dan jelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan yudiris pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi, tujuan, dan pengembangan materi, rencana, model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan persejaraan, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dua bentuk landasan yudiris pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 31 Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintahan untuk membiayainya. Yang kedua yaitu jelaskan konsep wawasan Nusantara menurut para ahli dan jelaskan konsep wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara keputusan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Nah, yang kedua itu ada Samsul Wahidin tahun 2010. Menurut Samsul, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, dan cara bertindak, cara berpikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosial-kultural dalam arti luas dengan aspek-aspek tata negara. Yang ketiga, Sabarti Ahakadiah menuliskan rumusan tentang pengertian wawasan Nusantara sebagai cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide nasionalnya, yaitu wawasan Nusantara artinya cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu. Nah, wawasan Nusantara ini digunakan sebagai pedoman, yaitu sebagai motivasi dan juga dorongan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan keputusan tindakan dalam penyelenggarakan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Baik, pertanyaan yang ketiga ialah jelaskan gagasan geopolitik bangsa Indonesia menurut Pancasila dan jelaskan pelaksanaannya geopolitik negara Indonesia baik secara politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, sini saya akan menjawab kehidupan politik. Kehidupan politik itu mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu pelaksanaan kehidupan politik yang dapat diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan meningkatkan persatuan bangsa. Contohnya itu seperti pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlangsung. Bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama untuk setiap keberkebangsaannya. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlangsung secara nasional, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan sebagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Yang kedua itu kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi itu wilayah Nusantara memiliki potensi ekonomi yang tinggi seperti posisi Katulistiwa, wilayah yang laut yang luas, hujan tropis yang agung, hasil tambang yang banyak, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup yang banyak. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berarah pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi ini harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan mempunyai otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Yang terakhir itu kehidupan sosial dan budaya. Tari pendek dari Bali yaitu budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi selang penduduk yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib berupaya harus diprioritaskan untuk daerah tertinggal. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dibuat menjadi perkara peristiwa yang memberikan sumber berpendapatan nasional maupun daerah. Contohnya itu dengan melestarikan kebudayaan, pengembangan museum, dan juga cagar alam budaya. Pertanyaan keempat, jelaskan beberapa wujud ketahanan nasional dan jelaskan cara-cara pelaksanaan ketahanan nasional dalam masyarakat Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia yang meliputi yaitu 1. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional maupun kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi. Pertanyaan yang kelima, jelaskan mengapa konsep integrasi nasional bukan suatu konsep angan-angan belaka dan berikan 2 contoh yang mewujudkan integrasi nasional dalam masyarakat. Konsep integrasi nasional sendiri terbagi menjadi secara vertikal dan horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal sendiri mencakup bagaimana cara mempersatukan rakyat dengan pemerintah di mana hubungan yang terbentuk terintegritas secara vertikal. Konsep ini juga mencakup sebagaimana menyatukan pemerintahan pusat beserta seluruh pemerintah daerah. Sedangkan secara horizontal, integrasi nasional adalah bagaimana untuk menyatukan rakyat Indonesia yang bisa dikatakan tingkat kemajemukannya secara tinggi. Lalu bagaimana cara membangun
sebuah identitas kebangsaan yang sama, meskipun masyarakat selalu memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, serta berbagai hal lain yang berbeda. Contoh integrasi nasional dalam lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu toleransi atas keberagaman agama yang ada. Nah, toleransi atas keberagaman yang ada, keberagaman suku, ras, budaya, dan juga bahasa daerah. Menjunjung tinggi penyelesaian masyarakat dengan musyawarah, gemar bergotong royong, dan kerja bakti, gemar menolong sesama antar warga.